Aku tanpamu apalah artinya kita. Wow. Ya. Nah ini yang seru ya. Mbak Dinda, kamu kalau melakukan sesuatu jangan pernah merasa sendiri, karena tidak akan bisa, tidak akan bisa. Semua yang ada di bumi pasti punya peran dalam tingkah Anda, langsung atau tidak langsung. Dan tentunya cara menghadapinya pun berbeda-beda, termasuk dengan LSM itu semua. Ini mungkin sejalan dengan apa yang terjadi di muktamar kemarin, Mbak Dinda. Jadi banyak orang memprediksi itu salah. Karena tidak kita pungkiri, kedudukan ini banyak sekali yang pingin gitu loh. Gitu ya Mbak Dinda ya? Iya. Kedudukan ini banyak sekali yang pingin. Berarti saya mengecewakan banyak orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Ngonsendika, ngobrol santai bersama Dinda Kirana. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat selalu. Dan di sini kami akan melakukan bincang-bincang bersama sosok yang benar-benar berharisma, sosok yang benar-benar menjadi harapan oleh semua pengurus dan organisasi PCNU Kabupaten Jepara. Ketua terpilih yang sebentar lagi akan dilantik. Beliau adalah Gus Haris. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Haris. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Terima kasih Gus Haris sudah berkenan sama-sama, hadir Mbak dalam Dinda. acara kami di podcast Ngonsendika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Dan kali ini kita ngobrol santai aja ya Gus ya. Iya. Ya. Kalau nggak salah menyebutkan, Gus Haris ini menjabat dan menjadi ketua terpilih PCNU Kabupaten Jepara. Sudah sekitar pemilihannya 1 bulan lalu ya Gus, benar? Mungkin sudah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. 15 November. 15 November. Iya. Baik Gus, dari menjadi ketua terpilih tersebut, kira-kira bagaimana, mungkin bisa cerita secara singkat saja kepada kami, pemirsa Ngonsendika, juga mungkin masyarakat Jepara yang penasaran kayak gimana sih Gus Haris ini awal kok bisa terpilih menjadi ketua PCNU Kabupaten Jepara, dan perasaannya Gus Haris ini seperti apa ketika terpilih menjadi ketua PCNU Kabupaten Jepara ini. Gus, silakan. Terima kasih Mbak Dinda. Kayaknya tidak ada persiapan khusus untuk menjadi ketua karena memang dari awal tidak punya rencana. Tapi mungkin 16 MBC yang mempunyai hak suara ini harus memilih yang seperti apa, dan akhirnya mereka memilih orang yang tidak begitu dikenal kayaknya, lebih begitu kayaknya. Iya. Jadi saya 2 periode di MBC Melonggo menjadi pengurus di bagian Suriah, yang mestinya bidang saya itu bidang ngaji Suriah. Terus pada akhirnya tidak tahu ceritanya gimana, terus disuruh maju, dan akhirnya saya konsolidasi ke 15 MBC dan mereka setuju, dan akhirnya memilih, gitu aja. Nggak ada trik-trik khusus, nggak ada saya. Oh, nggak ada. Gitu ya. Tapi tadi Gus Haris mungkin terlalu merendah ya. Sebetulnya banyak sekali yang mengenal sosok Gus Haris ini sebagai ustadz ya, terutama ini di Kecamatan Melonggo. Semua tidak ada yang tidak kenal dengan Gus Haris. Betapa masyhurnya nama besar Gus Haris ini di Ya, sana. mungkin kalau di Kecamatan Melonggo mungkin iya Mbak Dinda. Tapi dari sekian yang saya temui, mereka juga bertanya, Haris itu siapa, keahliannya apa. Nyaris tidak ada yang kenal. Mungkin itu ada waktu-waktu di mana memang pengurus MBC itu harus memilih yang bukan seperti ini. Akhirnya mereka memilih yang belum dikenal. Mungkin Dipoles yang seperti apa itu Gus Haris? ya seperti kemauan mereka. Mereka mesti punya kriteria-kriteria ideal untuk memimpin NU ke depan, karena memang NU ke depan itu menghadapi 100 abad ya. 100 abad, dan rata-rata semua ingin mengadakan perubahan. Bahwa NU harus lebih mengena ke masyarakat. Dalam kehidupannya NU dituntut selalu andil dalam hal apapun kayaknya.
Kayaknya begitu, Mbak Dinda. Baik Gus, ini kayaknya menarik ya kalau kita berbicara tentang awal pemilihan ketua PCNU ini. Saya jadi tertarik dengan mungkin ada gitu peristiwa-peristiwa yang terjadi saat pemilihan yang bisa di-share ke masyarakat Kabupaten Jepara, pengalaman-pengalaman yang mungkin sedikit nggak bisa dilupain gitu saat pemilihan atau saat sudah dipilih, saat jadi gitu. Deg-degannya itu kayak gimana Gus? Kalau deg-degannya itu begitu merasa jadi langsung merasa ada beban. Kalau gitu ya? saat konsolidasi itu yang saya bersama 6 teman selalu keliling cuma mengenalkan diri dan mohon izin pamit. Itu pengalamannya ya ceritanya kembung karena terlalu banyak kopi itu Mbak Dinda itu ya. Oh ceritanya gitu ya, sampai kembung itu ya. Iya, karena deg-degannya ngopi terus gitu. Iya, ngopi terus, mampir ke sini ngopi. Gitu aja. Baik. Ini sudah jalan dari mulai pemilihan sampai sekarang 2 bulan. 2 bulan ya. Kira-kira mungkin untuk mengenalkan atau pengenalan kepada masing-masing MBC di masing-masing kecamatan, mungkin gerakannya atau seperti apa? Saya kepinginnya PCNU tidak dikenal sebagai tokoh, tapi pengen semua warga Nahdliyin di Jepara ingin mengenal PCNU itu dengan program dan garapan-garapan yang mesti dilakukan oleh Nahdliyin di Jepara. Jadi tentang gitu ya. mungkin tidak perlu kenal siapa tokohnya, yang mereka tahu NU itu begini. Oh, gitu ya. NU itu begini. Ini yang bikin penasaran saya juga, mungkin masyarakat ya. Begininya itu yang gimana Gus ini? Mungkin ada gebrakan baru. Adalah NU wadah penggerak dan pensukses dari gerakan muslimin, di mana NU itu mengajarkan cara hidup yang sebenarnya sesuai syariat Islam. Pengennya gitu. Cara hidup yang sebenarnya sesuai syariat Islam. Ini kayaknya keren dan luar biasa ya. Kalau memang ini nanti setelah dipegang oleh Gus Haris dan PCNU nanti pergerakannya dari mulai banon, lembaga yang sekian banyak itu, mungkin nanti kalau sudah bergerak kayaknya keren gitu. Saya bayangkan nih. Semoga saja tidak keren di pikiran saja. Apalagi Gus ini. Semoga saja begitu. Jadi teman-teman banyak diskusi. Kalau dengernya keren, khawatirnya keren di pikiran saja, di aksinya, karena tentu kalau orang punya ide akan ada lawan kawan. Biasanya mereka gagal ketika harus tabrakan dengan lawan. Harus rintangan-rintangan ini, ternyata partner dan teman kita tidak begitu mendukung, terus akhirnya dia dari semangat yang begitu hebat harus sampai hilang, rata-rata begitu. Gus Haris yang sudah terpilih ini, kami semua ada harapan besar untuk PCNU Kabupaten Jepara ini. Gebrakan-gebrakan nantinya itu yang terpilih ini kan Banom, lembaga ini kan muda-muda begitu ya. Mereka pasti darah mudanya itu berapi-api. Dari sisi itu kayaknya bener deh, ini nanti akan keren dan luar biasa, semoga ya Gus ya. Ya, aminnya begitu. Ya, dengar-dengar ini mau pelantikan ya Gus, kira-kira kapan itu? Tanggal belum pasti, rencana sudah, masih menyesuaikan agenda di PB. Karena kebetulan PBNU juga baru muktamar dan mereka baru menyelesaikan kepengurusan, Mbak Dinda. Baru menyelesaikan kepengurusan. Jadi mungkin ada beberapa hari saya harus konsultasi ke PB, karena yang melantik itu kan PBNU. Yang melantik PBNU. Iya. Ya. Baik Gus, ada nggak sih rencana-rencana gitu dari Gus Haris sendiri untuk supaya PCNU ini tetap, kan gimana kita tidak memungkiri ya Gus, PCNU ini benar-benar organisasi terbesar terutama di Kabupaten Jepara ini. Dari Gus Haris sendiri, kira-kira nantinya PCNU akan begini begitu. Gus Haris yang mungkin juga jiwa mudanya berkobar-kobar gitu. Saya melihat semua pengurus pemikirannya sama, Mbak Dinda ya. Bahwa idealnya NU akan dibawa ke sini. Cuman mereka kendalanya itu kurang satu. Saya melihat itu satu kekurangan yang belum ditempuh, itu menjalin kekompakan antara satu lembaga dengan lembaga lain, MBC satu dengan MBC yang lain, dan itu yang belum mereka tempuh itu adalah cara silaturahmi. Jadi mungkin saya harus banyak di luar, ke banyak orang untuk menemukan, bukan memberi contoh ya, untuk menyatukan hal-hal yang berserak menjadi satu kekuatan besar. Harapannya itu. Karena saya lihat orang-orang NU sudah banyak SDM yang hebat, tapi masih berserakan dan berjalan sendiri-sendiri. Dan kepengurusan kali ini agenda besarnya adalah menyatukan untuk menjadi satu kekuatan
slogannya itu begini, aku tanpamu apalah artinya kita. Ya. Nah itu ini kalau, yang seru ya. Kalau dalam bincang-bincang dengan teman-teman pengurus itu, aku tanpamu apalah artinya kita. Tidak ada orang yang dominan tokoh besar, yang ada itu kecil dibangun menjadi satu kekuatan besar. Iya. Itu Mbak Dinda konsepnya. Baik, aku tanpamu apalah artinya kita. Nah, ini kayaknya butuh kekompakan, butuh jiwa patriotisme yang tinggi mungkin untuk, itu tentu, untuk PCNU Kabupaten Jepara ini. Organisasi manapun tanpa adanya kekompakan mana ada yang jalan, tidak ada. Betul sekali Gus ya. Dari sisi inilah Gus, mungkin banyak juga yang penasaran nih, masyarakat Kabupaten Jepara yang ingin banget mengerti atau tahu gimana sih sepak terjang Gus Haris mungkin dalam kesehariannya, keluarga yang harmonis ya. Kalau harmonis jelas. Usaha yang sukses. Dari sisi itu semuanya kok kayaknya lancar gitu. Rahasia apa sih Gus mungkin bisa disampaikan pada kami semua gitu, biar kami bisa niru gitu. Apa ya Mbak Dinda ya? Kadang kita itu diberi sesuatu tidak tahu prosesnya ya. Iya. Tapi yang jelas saya memang dari kecil hidup di bawah arahan seorang tokoh, di mana saya dididik untuk tidak banyak kepentingan dalam setiap, cukup lakukan tugas kamu, lakukan gitu aja. Dan saya banyak ketemu orang yang berbeda dan tidak pernah kaget. Jadi saya bisa merangkum semuanya. Gitu aja kayaknya. Pernah nggak Gus punya bayangan dulu sebelum menjadi ketua PCNU atau mungkin saat waktu muda gitu, aku kelak akan menjadi orang besar? Dan sekarang terbukti. Enggak juga. Enggak ya. Ngalir aja ya gitu ya. Yang saya jalani itu ya yang saya pelajari. Ajaran ke saya itu, lakukan tugasmu saat ini sampai Allah memilihkan tempat terbaik untukmu. Okay. Kayaknya itu yang saya rasakan. Seperti saya kan tidak pernah punya rencana jadi pengurus PC, tidak pernah ada rencana, tidak pernah ada. Ya, tapi nggak pernah ada ketika saya mendapatkan amanah apapun, saya nyatakan aku siap dan aku pasti bisa, gitu aja. Iya. Meskipun saya harus memulainya dengan cara mempelajari. Iya. Dan mungkin seperti inilah yang bisa dijadikan inspirasi juga kepada generasi muda penerus sosok-sosok Gus Haris ke depan ya, penerus tongkat estafet ke depan untuk ketua PCNU berikutnya nanti setelah Gus Haris, bisa dijadikan contoh kayak jangan gini. Jangan dulu bicara dulu setelah Gus Haris, saya baru memulai udah mau diganti kayaknya Mbak Dinda ini. 10 tahun yang akan datang atau gimana gitu loh Gus. Dan Gus Haris sudah menjadi orang besar nanti saat itu. Lebih besar lagi mungkin. Saya tetap di ukuran 65. Oh. Beratnya nggak pernah melebihi itu. Kalau nanti melebihi kayaknya istri saya nggak suka. Baik Gus Haris, mungkin selama ini Gus Haris menemukan ya mungkin rintangan, kendala gitu sampai menuju di kedudukan di ketua PCNU Kabupaten Jepara. Kira-kira bisa disampaikan ke kami? Untuk sampai menjadi ketua PCNU kayaknya tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Mulus-mulus aja. Mulus-mulus aja. Ini. Kok bisa ya? Nggak ada. Lancar gitu ya? Lancar. Karena memang tidak begitu dipaksakan ya Mbak. Jadi cukup saya silaturahmi, saya sowan ke mereka yang sudah memikirkan Jepara. Dan pada akhirnya tidak tahu seperti itu 15-1 ya itu ya. Dari 16 MWC 15 milih saya, 1 ke salah satu calon ya waktu itu. Iya 15 yang memilih Gus Haris. Ya, menang telak sih ini ya. Kendalanya justru setelah jadi ketua PCNU, saya harus melakukan hal-hal besar. Kendalanya saya harus ganti teman. Karena prinsip saya tidak harus menjadi orang besar, tapi harus dikelilingi orang-orang besar. Dan selama ini teman-teman yang menemani saya masih kurang cukup untuk sebuah pekerjaan besar ini. Jadi saya memulai banyak teman baru. Mungkin Mbak Dinda nanti juga akan memberi masukan ke saya tentang ini baik, ini direkrut, ini kan juga gitu. Jangan gitu dong Gus. Saya justru yang malah minta masukan dari Gus Haris ya. Untuk apa itu? Erlisa ini harus gimana? Atau Ngonsen DK ini nanti menuju kemana gitu? Arahan dari Gus Haris. Beberapa teman nanti merencanakan bahwa Erlisa menjadi bagian dari PCNU untuk suksesnya. Alhamdulillah. Ada itu Mbak. Alhamdulillah Gus Haris, terima kasih sebelumnya. Kita tunggu ya. Iya. Baik Gus Haris, rencana-rencana ke depan, mungkin harapan untuk masyarakat Kabupaten Jepara, untuk PCNU juga, semua anggota PCNU yang
notabene ini memang benar-benar organisasi terbesar dan banyak sekali dikagumi di mana-mana. Kayak gimana itu, Gus? Ya, banyak dan berbeda-beda masalah. Jadi tapi tetap yang digarap adalah satu, pendidikan, ekonomi, baik masalah kemandirian maupun pendampingan. Yang ketiga itu adalah hubungan sosial. Kayaknya tiga itu yang perlu digarap. Ya, tapi permasalahan di pendidikan punya masalah sendiri dan punya solusi sendiri. Ekonomi punya masalah sendiri dan punya solusi sendiri. Nanti akan ada langkah-langkah yang dibutuhkan saatnya nanti. Oke, Gus Haris. Ya. Sekarang yang saya tanyakan sinergitas antara pemerintah dengan PCNU. Ya tentu harus bekerja sama. Sesama pasukan Tuhan nggak bekerja sama, bagaimana bumi Tuhan akan sukses? Tidak akan ada. Kita harus kerja sama di bidang yang sesuai tupoksinya. Jadi kalau antara ulama, umaro, dua manusia kembar yang lahir untuk satu tujuan, ya itu makanya dikatakan dalam Islam antara ulama dan umaro itu kan azwajan. Azwajan itu mungkin kalau bahasa Jawa suami istri ya. Tapi kalau saya bilang itu satu tim. Tim untuk membawa manusia menjalankan misi Tuhan. Ya, ada ulama, umaro. Mereka punya bidang-bidang sendiri. Ada bidangnya masing-masing. Iya. Dan kalau orang akan mengambil alih bidang dari tim yang lain, itu keliru, itu salah itu. Tetap kita berada di posisi kita. Iya. Baik, Gus Haris, Ketua terpilih PCNU Kabupaten Jepara yang sebentar lagi akan dilantik ya. Gimana ke depannya ini kira-kira dari Gus Haris sendiri untuk membangun sinergitas antara PCNU dengan LSM, dengan organisasi-organisasi lain mungkin yang bisa digandeng begitu. Seperti apa, Gus? Mbak Dinda, kamu kalau melakukan sesuatu jangan pernah merasa sendiri, karena tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Semua yang ada di bumi pasti punya peran dalam tingkah Anda, langsung atau tidak langsung. Dan tentunya cara menghadapinya pun berbeda-beda. Termasuk dengan LSM itu semua. Jangan berharap di bumi hanya ada orang baik, karena Tuhan juga menciptakan orang buruk. Betul. Itu pasti. Makanya kalau di kita itu lihat apa-apa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, ini tidak akan kau ciptakan sia-sia. Pasti ada manfaat buat saya. Dan akan saya ambil manfaatnya. Siapapun itu, LSM, pasti akan ada yang menguntungkan buat saya, pasti ada. Oke, Gus. Jangan pernah mencela orang buruk. Banyak orang baik belajar dari orang buruk. Baik, itu Gus. sejarah. Ya. Ini ilmu ya, ilmu baru untuk kita semua. Atau mungkin jangan mengatakan LSM buruk ya. Karena dia datang bukan untuk membuat keburukan. Ya, ini sangat menginspirasi kami semua ya, terutama generasi muda. Apa yang Gus Haris sampaikan ini untuk membangun atau menggandeng dengan generasi muda ke depan. Bagaimana? Jadi kalau di NO itu Mbak Dinda ya, ada banom yang berbasis usia. Jadi memang manusia itu di usianya punya kegiatan sendiri-sendiri. Ada usia bermain, usia belajar, ada usia pengen kaya, ada usia pengen jadi penguasa, ada usia. Kalau di Cina itu ada usia kera, ada usia apa itu ya, saya lupa itu. Tentunya NO itu sangat memahami itu. Jadi untuk usia muda kasih sedikit hiburan, tapi tidak jauh dari kegiatan yang sesuai usianya. Itu sudah pasti. Jangan tuntut anak muda seperti orang tua zikir, itu bohong. Itu bohong. Nanti malah pura-pura ya. Iya, dan tidak akan masuk. Jadi kalau orang memang belum saat usia kaya itu dipaksa apapun tidak akan bisa kaya itu. Betul. Tapi kalau memang ya satu contoh, anak kecil untuk belajar harus kita kasih mainan di TK, di PAUD. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dia siapa dan usianya berapa, dia sedang mengalami apa. Kalau sudah ketemu kebutuhan usianya, dia akan mau. Kalau hatinya kena, mau diapakan dia akan ikut. Berarti sentuh dulu dari hatinya. Iya, sentuhlah dia tepat di hatinya ya. Kayak judul lagu itu. Iya, itu judul lagu. Tapi memang ajarannya begitu. Tentu NU sangat memahami itu, makanya banyak ada banom berbasis usia. Tapi beberapa banom ini sudah ada hal-hal yang melenceng dari fungsinya, yang mungkin itu yang dibenahi. Contoh kayak muslimat itu agenda utamanya bagaimana menyiapkan usia beliau menghadap Tuhan, tidak terus masih bermain dengan acara fatayat, apalagi IPNU dan IPPNU tentu beda itu. Betul sekali, Gus. Atau
nanti Ibnu PPNU di mana dia sedang mengalami usia belajar pendidikan terbaik usianya itu ya saat belajar motorik itu usia sampai 28 itu Ibnu di PPNU ya. Jangan sampai melakukan kegiatan seperti muslimat. Karena semuanya ada waktunya. Iya, ada waktunya. Jangan melebihi waktu yang sudah digariskan Tuhan. Oke Gus Haris, ini tentang kita menyinggung sedikit ya tentang toleransi aja Gus. Di sini kan memang banyak sekali ya di Jepara ini bermacam-macam agama ya, berbeda-beda. Tetapi dari sisi toleransi itu kerukunan antar umat beragama ini sangat digalakkan, terutama di Kabupaten Jepara ini benar-benar kerukunan itu dilaksanakan secara dari hati gitu. Untuk Gus Haris sendiri selaku ketua PCNU terpilih yang baru, gimana rencana-rencana Gus Haris untuk toleransi antar umat beragama ini, Gus? Ya, kalau toleransi antar umat beragama, Mbak Dinda, jadi gini Mbak Dinda, kita itu NU itu diajarkan untuk menyebarkan agama Islam. Jadi NU pun pengen semuanya ikut ajaran Islam. Tapi enaknya jadi kita sekarang semua sampel itu sudah ada. Jadi kita tinggal tiru pendahulu-pendahulu kita zaman Nabi, sikap yang dilakukan terhadap Yahudi, terhadap musyrikin seperti apa. Dan posisi non muslim di tempat kita, Jepara atau umumnya di Indonesia, itu adalah teman dalam hubungan kemanusiaan. Itu saja. Kita berlakukan sesuai dia manusia, saya manusia. Ada humanis yang harus diperhatikan, tapi kalau masalah agama jangan pernah masuk wilayah itu privasi. Baik Gus Haris, masih penasaran dengan sosok Gus Haris ini yang benar-benar berkarisma sehingga bisa terpilih menjadi ketua PCNU Kabupaten Jepara. Karena tidak kita pungkiri, kedudukan ini banyak sekali yang pingin gitu loh. Gitu ya Mbak Dinda ya? Iya. Kedudukan ini banyak sekali yang pingin. Berarti saya mengecewakan banyak orang ini. Ya nggak tahu Gus. Dan di sini Gus Haris bisa terpilih gitu. Pasti ada kelebihan-kelebihan dari Gus Haris yang bisa menarik simpati masyarakat dong, simpati para pemilih dong gitu dari 15 kecamatan itu tadi. Kira-kira dari Gus Haris bisa menilai dong apa sih kelebihan Gus Haris itu sendiri? Jangan tanya kelebihan saya, Mbak Dinda. Mereka memilih saya bukan karena kelebihan, tapi prinsipnya begini. Kalau menginginkan sesuatu, jangan terlalu over. Hal apapun kamu kejar terlalu over, justru malah tidak berhasil. Landai aja. Landai. Kayaknya gitu aja. Ngalir aja ya? Iya, ngalir aja. Nggak terpikirkan gitu ya? Kalau toh istilah Rangga Warsita itu gini loh Mbak. Kalau iya masa orao, nek ora masa iya. Jadi gitu-gitu aja. Iya. Jalaninya gitu. Kalau dalam situasi ini berarti kelebihannya yang mungkin ya karena saya tidak begitu berambisi ya. Gitu ya. Mungkin begitu. Karena Gus Haris tidak. Ini mungkin sejalan dengan apa yang terjadi di muktamar kemarin Mbak Dinda. Jadi banyak orang memprediksi itu salah. Akhir-akhir ini mereka orang yang punya uang punya anggapan ada uang semua beres. Tapi yang terjadi tidak demikian. Tidak demikian. Di muktamar kemarin uang seperti tidak laku. Gitu ya. Tidak laku. Tidak laku kayaknya. Oke. Jadi mereka lebih pakai naluri. Ingin NU itu kembali pada realnya. Kayaknya begitu. Akhirnya mereka memilih figur yang ini bukan, yang ini bukan. Kayaknya mereka lebih memilih yang belum jelas. Belum jelas tapi pasti. Belum jelas. Kalau belum jelas itu judi sebenarnya ya. Itu sebenarnya langkah mereka salah juga ya. Kalau judi itu bisa jadi beruntung, bisa jadi rugi. Baik Gus Haris, sesuatu yang sangat bisa kami jadikan inspirasi dari semua apa yang Gus Haris sampaikan itu tadi. Dan kami semua berdoa Gus Haris untuk PCNU Kabupaten Jepara ke depan. Ya haruslah, karena Mbak Dinda juga orang Nahdien, gimana nggak mendoakan. Iya Gus. Harus itu. Iya. Dan semoga, dukungan terutama Mbak Dinda. Karena doa sukses. Terbaik itu dukungan Mbak Dinda. Iya. Kita semua mendukung Gus. Semoga sukses untuk Gus Haris, sukses untuk PCNU Kabupaten Jepara. Amin, terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadikanlah hari kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah harapan. Dan kita harus pandai-pandai memilih mana lingkup dan lingkungan yang benar, mana lingkup dan lingkungan yang tidak perlu kita dekati,
amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti apa yang disampaikan oleh beliau, Ketua terpilih PCNU Kabupaten Jepara, Gus Haris. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat untuk PCNU Kabupaten Jepara. Semoga amanah yang dibawa kian menjadikan PCNU Kabupaten Jepara sukses ke depan. Terima kasih untuk Gus Haris, terima kasih untuk PCNU Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.